Pagi ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kembali dari Injil Yohanes. Mari kita buka bersama. Hari ini kita tiba pada Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 saja. Kita akan membacanya. Yohanes 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, kita akan membaca berganti-gantian, yang pria terlebih dahulu kemudian diikuti oleh wanita. Yohanes 2 ayat yang ke-12. Pria mulai, sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu memohon sekali lagi belas kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya anugerah-Mu yang melimpah boleh sekali lagi ya Tuhan Engkau berikan bagi kami. Kiranya ya Tuhan Engkau berikan kepada kami firman-Mu, karena anugerah-Mu yang terbesar adalah Engkau memberikan kepada kami firman-Mu, sehingga kami boleh mengenal siapakah Kristus, dan kami boleh menikmati hidup yang kekal itu. Kiranya ya Tuhan lewat firman-Mu, kami boleh makin kenal siapa Yesus, dan kami boleh makin hidup bagi Kristus, hidup seperti Kristus. Dan kami ya Tuhan kiranya Engkau boleh pakai untuk menjadi korban hidup di dalam membangun gereja-Mu. Kiranya Tuhan tolong pimpin, berkatilah firman-Mu, pakailah hamba-Mu, dan kiranya Tuhan bekerjalah di tengah-tengah kami. Berbelas kasihlah bagi kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita sebelumnya membahas tentang kisah Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana. Dari Kana kita berpindah ke Kapernaum. Di ayat yang ke-12 yang tadi kita baca dikatakan Yesus bersama-sama dengan ibunya, saudara-saudaranya dan murid-muridnya pergi ke Kapernaum. Kana Kapernaum itu masih ada di daerah Galilea. Dan sesudah itu mereka turun ke bawah pergi ke daerah Yerusalem. Kenapa pergi ke Yerusalem? Karena di situ dikatakan ada hari raya Paskah. Seperti yang kita secara umum tahu bahwa orang Yahudi di dalam perjanjian lama mereka diminta 3 kali untuk pergi ke bait Allah, dan salah satunya adalah ketika merayakan hari raya Paskah. Nah, Yesus datang ke bait Allah ketika hari raya Paskah. Nah, di dalam kedatangan Yesus ke bait Allah ini kita melihat cerita tentang Yesus menyucikan bait Allah. Saudara, ini cerita yang kontroversial dalam arti yang Yesus lakukan itu sangat mengagetkan. Yang Yesus lakukan adalah hal yang sangat radikal. Dia membalikkan meja-meja, dia mencambuk orang-orang yang ada di situ untuk usir keluar, sampai akhirnya dia kemudian mengatakan, "Jangan lagi kalian ada di sini, ambil semuanya dari sini." Ini hal yang sangat radikal. Tetapi intinya adalah di sini Yesus mau menyatakan siapakah dia. Siapakah dia di dalam kaitan dengan Bapa? Apa hubungannya dengan Bapa? Dan hak apa yang dia miliki untuk boleh
membuat bait Allah disucikan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, cerita penyucian ini adalah cerita yang Yohanes sengaja taruh di awal dari Injil Yohanes. Nah, kalau misalkan kita lihat cerita yang seperti ini di Injil sinoptik lainnya, Injil sinoptik itu Matius, Markus, Lukas, maka cerita penyucian Yesus di bait Allah ini muncul di bagian akhir atau hampir di akhir dari kisah Yesus. Karena sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, muncul terlebih dahulu kisah Yesus menyucikan bait Allah. Nah, karena Yesus menyucikan bait Allah, maka orang Farisi, ahli Taurat, kemarahan mereka, kebencian mereka terhadap Yesus mengalami eskalasi. Sehingga akhirnya mereka katakan, orang ini harus disingkirkan. Masalahnya, Yesus sangat populer saat itu. Yesus banyak dicintai orang. Yesus banyak dicari orang karena pengajarannya. Maka mereka juga ketakutan. Ini orang yang populer, kalau kita tangkap, kita lakukan apa-apa, nanti kita yang justru akan diserang oleh rakyat. Nah, jadi di dalam Injil sinoptik, kisah Yesus menyucikan bait Allah hampir di akhir dari penutup dari cerita tentang Yesus Kristus. Tetapi Yohanes sengaja menaruhnya di bagian awal. Kenapa ya kira-kira? Memang ada orang-orang yang akan mengatakan bahwa apakah ini kisah Yesus menyucikan bait Allah ada 2 kali ya. Jangan-jangan Yesus menyucikan bait Allah di bagian awal dari pelayanannya, kemudian juga di bagian akhir. Nah, tetapi ada yang menyatakan juga enggak, cuma 1 kali kok. Yesus menyucikan bait Allah hanya sekali, yaitu di bagian akhir. Tetapi Yohanes sengaja taruh di bagian awal cerita tersebut. Nah, kita tidak punya argumen yang kuat ya, entah sekali atau 2 kali kita bisa melihat ada banyak argumen tentang 2 sisi tersebut. Tetapi poinnya adalah bukan masalah berapa kali yang utama, bukan masalah ketepatan secara waktu, tetapi yang utama adalah para penulis Alkitab, termasuk Yohanes di sini, punya agendanya sendiri, punya cara bercerita sendiri. Dan cara dia bercerita ini yang akan memberikan pesan bagi kita. Nah, di sini Yohanes sengaja menaruh di bagian awal karena ada tema yang sama dengan kisah perkawinan di Kana. Di dalam kisah perkawinan di Kana ada cerita tentang Yesus mengubah air menjadi anggur. Tetapi yang menjadi poin di situ adalah air yang diubah menjadi anggur adalah air pembasuhan. Jadi orang-orang yang biasa datang ke pesta, maka mereka akan dibasuh para tamu tersebut terlebih dahulu, paling tidak kaki mereka. Dan air tersebut yang Yesus pakai untuk diubah menjadi anggur. Nah, kenapa ini penting? Karena Yesus ingin menunjukkan bahwa ada pembasuhan yang lebih penting. Ada pembasuhan yang bukan dari luar, tetapi pembasuhan di dalam hati. Orang Yahudi sangat menekankan pembasuhan di luar, secara eksternal. Makanya kalau kita ingat waktu murid-murid Yesus datang, kemudian mereka makan bersama dengan orang Farisi, mereka tidak mencuci tangan. Maka orang Farisi mengatakan, kenapa murid-muridmu tidak mencuci tangan? Nah, Yesus katakan, yang utama bukan yang di luar, tetapi yang di dalam hati dan kemudian yang dikeluarkan. Nah, jadi lewat kisah di Kana, Yesus ingin menyatakan ada pembasuhan yang lebih penting. Bukan pembasuhan eksternal, tapi pembasuhan di dalam hati. Nah, pembasuhan dalam hati ini tidak bisa terjadi tanpa darah Kristus. Anggur itu adalah lambang darah Kristus. Nah, jadi di dalam kisah perkawinan di Kana, bukan masalah anggurnya melimpah, bukan itu poin yang utama, tetapi yang pertama-tama adalah penyucian. Jadi ada penyucian di dalam hati yang lebih utama. Dan ini adalah lewat darah Kristus. Dan darah Kristus dilambangkan oleh anggur. Ini kan yang biasanya kita lalui di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita ambil cawan, roti, cawan secara khusus melambangkan darah Kristus. Nah, maka ada penyucian terjadi di Kana. Penyucian ini adalah penyucian yang dibutuhkan oleh semua orang. Ini adalah penyucian di dalam hati, supaya orang bisa lepas dari dosa, supaya orang bisa menang atas kejahatan, supaya orang bisa bebas dari hawa nafsu. Harus ada penyucian ini, yaitu penyucian lewat darah Kristus.
Semua membutuhkan ini. Tanpa penyucian ini, kita tidak akan layak di hadapan Tuhan. Tanpa penyucian ini, kita tidak mungkin bisa diterima oleh Tuhan yang suci. Kita yang kotor tidak bisa menyucikan diri kita yang kotor. Tidak mungkin jadi bersih. Harus datang dari luar, datang dari yang suci itu sendiri, yaitu Kristus dengan darahnya yang kudus membasuh kita. Nah, ini kisah di Kana. Maka paralel dengan cerita tersebut adalah juga berkaitan dengan penyucian di bait Allah. Nah, penyucian di bait Allah bukan penyucian dalam pengertian seperti tadi, tapi penyucian ketika bait Allah justru sudah rusak tujuannya. Bukan lagi dipakai untuk tempat ibadah, tapi dipakai untuk tempat berjualan. Nah, nanti kita akan lihat hal tersebut, bagaimana nanti akan makin lebih jelas kenapa Yesus begitu marah di dalam kisah penyucian di bait Allah ini. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ini yang kita lihat bagaimana kenapa Yohanes menaruh kisah penyucian di bagian awal. Selain dari itu, saudara, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita bisa melihat bahwa ada perbedaan juga antara kisah penyucian Yesus di bait Allah yang ditulis di Injil Yohanes dengan di Injil sinoptik lainnya. Kalau tadi perbedaan secara penempatan, Injil sinoptik ditaruh di bagian akhir, Yohanes ditaruh di bagian awal. Tetapi yang kedua adalah perbedaan secara isinya. Di Injil sinoptik sangat pendek, hanya 2 atau 3 ayat saja. Kalau kita lihat sejenak, mari coba kita lihat di dalam Markus ya. Markus ini yang paling panjang di antara Injil sinoptik lainnya. Mari kita lihat Markus pasal yang ke-11, ayat 15 sampai dengan ayat 19. Yaitu ada 5 ayat, ya cukup panjang dibandingkan dengan lainnya. Tetapi yang lain sekitar 2 atau 3 ayat saja, baik yang ada di Matius maupun yang ada di Lukas. Nah, Injil Yohanes paling panjang di antara semuanya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ada gambaran yang lebih detail, bahkan bukan hanya lebih detail, tapi juga lebih dramatis. Yohanes ingin gambarkan dengan dramatis bagaimana Yesus melakukan penyucian di bait Allah. Nah, kalau kita lihat misalkan dikatakan Yesus datang terlebih dahulu di bait Allah. Dia melakukan observasi. Waktu dia datang dia lihat, oh ada pedagang-pedagang lembu, ada kambing domba merpati, ada penukar-penukar uang. Setelah itu dia buat cambuk dari tali. Dan kemudian dia mulai mencambuk tempat-tempat orang berjualan di situ dan mengusir mereka. Kemudian balikan meja. Bahkan mengatakan, ambil semuanya ini, pergi dari sini. Jangan engkau membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Tempat berjualan, saudara, itu maksudnya pasar. Jadi pasar. Ya, jadi di sini Yohanes ingin menggambarkan betapa Yesus itu sangat penuh dengan passion, sangat passionate di dalam melakukan penyucian ini. Ya, kita percaya bahwa orang Kristen adalah orang yang seharusnya punya passion, bukan tidak ada passion. Kemarin di dalam seminar remaja ada yang bertanya, apakah menjadi orang Kristen berarti kita tidak ada passion? Karena seolah-olah kita harus sangkal diri. Ini salah. Kita justru harus punya passion, tapi passion yang benar. Passion yang salah kita harus sangkal. Passion yang benar ini yang kita harus miliki. Desire, perjuangan, zeal, semangat untuk Tuhan, ini yang harus kita miliki. Dan di sini Yesus menunjukkan passionnya, yaitu dia mengusir orang-orang yang ada di bait Allah di sini karena mereka sudah membuat rumah Bapa menjadi tempat berjualan. Nah, maka saudara-saudara sekalian, Yohanes ingin gambarkan betapa Yesus cinta akan rumah Bapa. Jadi kenapa digambarkan dengan detail, kenapa digambarkan dengan lebih dramatis? Karena Yohanes ingin menunjukkan Yesus cinta akan rumah Bapa. Nanti kita akan lihat ya, kenapa bisa demikian. Yesus cinta akan rumah Bapa. Nah, ini yang kita bisa lihat perbedaan antara Injil sinoptik awalnya dengan Injil Yohanes tentang kisah penyucian Yesus di bait Allah. Nah, sekarang kita akan masuk saudara-saudara sekalian di dalam ayat-ayat yang kita baca.
Jadi di sini dikatakan Yesus masuk ke bait Allah, kemudian di dalam bait Allah dia melihat ada pedagang-pedagang. Nah, saudara, bait Allah yang dimaksud di sini adalah pelataran. Jadi bukan bait Allah di mana pedagang-pedagang ini masuk kepada ruang Maha Kudus. Nah, kalau pedagangnya di ruang Maha Kudus sudah tidak bisa dibayangkan lagi ya bagaimana marahnya Yesus ya. Ini saja di pelataran, saudara. Saudara tahu kan ya, di ruang Maha Kudus cuma bisa imam yang masuk ya, imam besar agung ya, imam besar yang masuk di situ, dan itu pun hanya 1 tahun sekali. Nah, jadi ini adalah para pedagang yang menempati pelataran bait Allah. Jadi Yesus masuk, dia lihat pelataran, wah sudah penuh dengan orang berjualan. Nah, saudara, pelataran itu adalah tempat di mana orang kafir, orang Gentiles beribadah. Nah, kok bisa orang Gentiles beribadah, orang kafir beribadah? Kan mereka tidak kenal Tuhan. Bukan, mereka adalah orang kafir yang sudah percaya Allah Israel. Nah, sekarang mereka mau ikut ibadah. Mereka berada di pelataran biasanya, tetapi para penjual ini sudah ada di situ. Berarti kalau demikian bisa ibadah tidak? Sudah nggak bisa. Ya, tempatnya sudah diambil oleh para penjual ini. Nah, maka saudara-saudara sekalian, inilah yang membuat Yesus langsung buat cambuk dan mengusir mereka, membalikan meja, kemudian mengatakan, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Jangan buat rumah Bapa menjadi pasar. Nah, saudara-saudara sekalian, kita kalau membaca hal ini mungkin kita bisa mengatakan seperti ini ya. Apakah Yesus ini overacting ya? Apakah Yesus ini terlalu sensitif? Terlalu bawa perasaan? Begitu cuman orang berjualan kok ya, masa harus sampai sangat radikal itu tindakan Yesus? Nah, saudara, kalau kita mengatakan Yesus overacting, ini kita belum paham keseriusannya. Ini sangat serius bagi Yesus, sampai Yesus marah dengan amarah yang suci. Kenapa? Karena sekali lagi, dia mencintai Bapanya. Dan ini bicara rumah Bapa, berarti harusnya di situ nama Tuhan dipermuliakan. Rumah Bapa berarti nama Tuhan harusnya dipermuliakan di situ. Tetapi ketika rumah Tuhan jadi pasar, nama Tuhan tidak dipermuliakan di situ. Bukan Bapa yang diutamakan, tapi uang yang diutamakan. Bukan firman yang didengarkan, tapi suara-suara binatang dan proses tawar-menawar harga. Bukan bertemu Tuhan, tapi bertemu dengan para penjual dan pembeli. Ini yang membuat Yesus begitu marah, saudara-saudara sekalian. Jadi Yesus bukan oversensitif, Yesus bukan bawa perasaan, tapi ini adalah tindakan yang sudah tepat, karena Yesus cinta akan Bapanya. Dan di dalam rumah Bapa, harusnya disitulah Bapa dipermuliakan. Saudara, dalam perjanjian lama, bait Allah itu adalah the meeting point of heaven and earth. Jadi Tuhan mau menemui umatnya. Di mana? Bait Allah. Itu tempat yang khusus. Tuhan katakan, aku akan menyatakan wajahku kalau engkau datang ke bait Allah. Ini doa Salomo. Waktu Salomo mau bangun bait Allah, kemudian dia doa, Tuhan tolong supaya waktu umatmu datang, mereka bisa menemukan engkau di sini. Engkau menyatakan kemuliaanmu di sini. Kemudian umat Tuhan mau ketemu Tuhan, tidak bisa di sembarang tempat, dia harus datang ke bait Allah. Jadi ini meeting point. Umat Tuhan mau ke Tuhan, Tuhan mau turun ketemu dengan umatnya di bait Allah. Maka di bait Allah disitulah seharusnya nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi Tuhan tidak dipermuliakan di sini, saudara-saudara sekalian. Maka Yesus adalah anak tunggal Allah. Injil Yohanes itu berkali-kali ingin menyatakan siapakah Yesus. Bukan cuma berkali-kali, tetapi dengan begitu intensif. Dari awal Injil Yohanes, Yesus sudah diberitakan. Siapakah dia? Dia adalah yang sudah ada sejak awal mula. Pada mulanya adalah firman. Dia adalah terang. Terang itu hidup bagi manusia. Dia adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada. Dia menjadi manusia. Berarti dia Kristus. Kemudian, siapa dia? Anak tunggal Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus itu anak tunggal Allah. Maka, sudah sewajarnya
ketika Bapa tidak dipermuliakan, Yesus menjadi sangat marah. Sekali lagi saudara ya, Yesus itu anak tunggal Allah. Maka di dalam kisah Yesus menyucikan bait Allah. Kenapa Yesus bisa sangat marah? Karena kehormatan, kemuliaan Bapanya dicela. Dan dia adalah anak tunggal Allah. Makanya dia marah terhadap hal ini. Makanya muncul amarah yang suci. Saudara-saudara sekalian, ini adalah rumah Bapakku. Ini yang ingin ditekankan oleh Injil Yohanes. Di dalam Injil sinoptik lainnya tidak ada istilah rumah Bapa, tidak ada. Hanya di sini muncul istilah rumah Bapa karena benar-benar ingin menekankan, Yohanes ingin menekankan bahwa Yesus cinta akan Tuhan, cinta akan Bapanya, dan yang cinta Bapa, cinta juga akan rumah Bapanya, karena di situ harusnya Bapa dipermuliakan. Nah, saudara-saudara sekalian, apa kaitannya dengan kita ya? Kita ini adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, pertama-tama dinyatakan Yesus itu adalah anak tunggal Bapa. Ayat yang ke-12 menyatakan bahwa kita, siapa kita? Yaitu yang menerimanya. Siapa yaitu yang menerimanya? Yang percaya di dalam nama Yesus. Dia adalah anak-anak Allah. Jadi kalau Yesus anak tunggal Bapa, kita adalah anak-anak Allah. Maka saudara-saudara sekalian, bukankah kita yang adalah anak-anak Allah, harusnya concern kita, fokus kita, cinta kita, passion kita, bukankah harusnya makin mirip dengan Yesus? Dan apa itu yang makin mirip dengan Yesus? Yaitu cinta akan gereja Tuhan. Cinta akan gereja Tuhan. Saudara-saudara sekalian, memang gereja itu bukan exactly bait Allah, bukan ya. Ini kita bisa diskusikan lebih jauh, tetapi yang pasti bait Allah memang secara khusus Tuhan suruh bangun. Gereja bukan demikian. Tetapi ada kesamaan antara gereja dengan bait Allah, itu pasti. Gereja adalah tempat di mana orang beribadah kepada Tuhan. Salah satu panggilan gereja adalah gereja yang beribadah. Selain gereja yang menginjili, selain gereja yang mengajar, selain gereja yang bersaksi, selain gereja yang bersekutu, selain gereja yang melayani, ada gereja yang beribadah. Ini panggilan gereja, saudara. Maka gereja adalah tempat di mana orang bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan juga berkenan bertemu dengan umatnya. Melalui apa? Melalui firman. Melalui firman. Firman itu bisa secara verbal ataupun non-verbal. Kita di dalam teologi reform sangat menekankan firman. Dan firman, selain pemberitaan firman, juga ada firman yang non-verbal, yaitu sakramen. Nah, maka gereja reform menekankan firman dan sakramen. Pemberitaan dari atas mimbar dan persekutuan di dalam perjamuan kudus. Karena inilah yang membangun umat Tuhan. Inilah yang membawa umat Tuhan bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan diri kepada umatnya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, gereja, bait Allah ada kesamaan. Gereja tempat di mana orang beribadah, tempat orang bertemu dengan Tuhan dan Tuhan menyatakan dirinya. Maka sudah seharusnya saudara-saudara sekalian kita juga mencintai gereja Tuhan. Sekali lagi, karena kita anak-anak Allah. Yesus anak tunggal Allah, cinta akan kemuliaan Bapanya. Maka kita anak-anak Allah, mari kita juga cinta akan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan itu hadir di mana? Bapa menyatakan diri di mana? Dalam gereja. Maka mari kita cinta gereja Tuhan. Saudara, kemarin di PW kita membahas tentang pelayanan kepada keluarga dan gereja ya. Dan ini dijalankan secara bersamaan. Kita tidak mau memberhalakan keluarga, kita juga jangan akhirnya abaikan keluarga demi pelayanan gereja yang sebenarnya bukan pelayanan juga yang Tuhan kehendaki. Itu kita sudah bahas dengan panjang kemarin. Tapi saudara-saudara sekalian, hari ini yang saya ingin tekankan adalah mencintai gereja Tuhan. Mencintai gereja Tuhan.
Kemarin kita bahas secara bersama-sama, kita lihat secara komplementari, secara seimbang. Tetapi hari ini penekanannya kepada mari kita cinta gereja Tuhan. Karena kita anak Allah, ini identitas kita. Ini identitas kita. Maka mari kita jangan hanya sekedar datang ke gereja, tapi kita tidak mencintai gereja. Ada orang datang ke gereja bukan cinta gereja, tapi ya mungkin datang hanya karena tugas, datang hanya karena supaya menghapus guilty feeling, karena kalau hari Minggu tidak ke gereja sepertinya ada rasa bersalah yang besar, atau ke gereja hanya karena memang tradisi, atau ke gereja ya hanya karena memang yang penting mengisi waktu saja. Tidak, saudara, mari kita datang, selain kita dapat firman, selain kita diberkati, mari kita juga mencintai gereja Tuhan, melayani gereja Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana mencintai gereja Tuhan secara konkret di sini? Yesus mengatakan, bait Allah, rumah Bapa, jangan dijadikan pasar. Ini mencintai gereja secara konkret, saudara. Jangan kita jadikan gereja pasar. Kita harus jaga kemurnian gereja. Kita harus jaga kesucian gereja. Kita harus jaga kesucian ibadah di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, dari hamba Tuhan, pengurus, jemaat, kita doa untuk jaga kemurnian gereja. Gereja jangan dijadikan pasar. Memang saudara, kita tidak lagi jual lembu, domba, merpati, penukar uang. Nggak ada yang seperti itu ya. Diganti dengan momentum gitu ya. Tapi momentum bukan seperti ini ya. Momentum nggak ada di pelataran ya. Oh, di lantai bawah ya, bukan. Bukan pelataran itu ya, beda ya, itu beda konteks. Jangan kita pikir ini Yesus mengobrak-abrik jualan, maka tidak ada jualan apapun di bawah. Tidak, saudara ya, kita beda dengan demikian, beda dengan seperti itu. Bedanya adalah kita bukan mencari, kita rindu untuk membangun jemaat. Nah, beda dengan ini ya. Di Injil Sinoptik Yesus mengatakan ini adalah kumpulan penyamun, robbers, penculik, mereka orang-orang yang korupsi, sindikat. Orang-orang yang berjualan ini sudah bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin agama untuk mendapatkan keuntungan. Ini sudah sindikat. Ini korupsi besar-besaran. Ini berbeda dengan konteks kita, saudara-saudara sekalian. Jadi balik lagi, saudara, kita harus jaga gereja supaya tidak menjadi gereja yang tercemar. Gereja tidak menjadi seperti pasar. Maka itu berarti, saudara, mari jangan sampai ada spirit kapitalisme. Mari jangan sampai ada spirit konsumerisme masuk ke dalam gereja. Saudara-saudara sekalian, gereja itu kalau menjadi pasar, gereja bisa berkompetisi seperti orang-orang yang berjualan, saudara. Gereja mulai memikirkan bagaimana kita bisa lebih maju dibandingkan dengan gereja lain. Gereja lain dianggap kompetitor, gereja lain dianggap lawan kita. Dan kita yang harus menjadi pemenang. Kita yang harus lebih untung dibandingkan dengan yang lain, lebih sukses dibandingkan yang lain. Bukan kita tidak mau maju, saudara-saudara sekalian. Maju itu tuntutan Tuhan. Kita mesti berkembang, kita mesti kembangkan talenta yang Tuhan berikan. Itu tuntutan Tuhan. Tetapi maju motivasinya apa, saudara? Hati-hati motivasinya ya tadi, karena mau supaya lebih hebat dibandingkan yang lain, lebih unggul dibandingkan yang lain. Akhirnya di mana Kristus? Di mana Kristus? Kristus tidak ditinggikan. Kristus tidak dipikirkan. Kristus dipinggirkan. Institusi gereja sendiri yang menjadi nomor satu. Nama gereja sendiri, reputasi gereja sendiri. Spirit kapitalisme masuk. Dan ini jelas membuat Tuhan marah. Mari kita sungguh-sungguh menjaga kemurnian gereja. Karena ini yang paling Yesus marah. Yesus tidak ada lagi kisah yang dimana dia lebih marah dibandingkan hal ini. Tidak ada. Ini yang paling dia marah. Maka mari kita jaga kemurnian gereja. Gejalanya bagaimana, saudara ya, ketika gereja sudah makin seperti pasar. Gereja lebih peka dengan berapa banyak orang yang hadir dalam satu kebaktian. Daripada peka dengan apakah Kristus ditinggikan atau tidak dalam kebaktian tadi. Apakah Kristus nyata tidak di dalam kebaktian tadi, dari puji-pujian sampai kepada firman? Apakah Kristus makin dikenal atau tidak namanya?
Saudara, bukan berarti kita tidak mau jumlah bertambah. Tidak, saudara ya. Kita mendoakan, kita mengusahakan. Tapi sekali lagi bukan jumlahnya yang utama, tapi dengan jumlah yang bertambah, lebih banyak orang mempermuliakan Kristus. Ini yang kita rindukan, Kristusnya yang dipermuliakan. Saudara, Daud itu mengatakan di dalam Mazmur, kalau kita cukup familiar, ada beberapa pasal di Mazmur. Daud mengatakan, aku ingin memuji Tuhan di dalam jemaah yang besar. Berarti Daud itu mengejar numbers, mengejar kuantitas. Aku ingin memuji Tuhan di dalam jemaah yang besar. Kenapa? Karena terlalu besar kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, kita tidak bisa puas kalau cuman segelintir ini yang memuji Tuhan. Karena Tuhan kita terlalu besar. Kita mau lebih banyak orang lagi memuji Tuhan. Maka inilah kenapa kita mesti berjuang. Karena kita mau lebih banyak orang yang memuji Tuhan. Tapi jangan lihat fenomena, saudara ya. Fenomena sih banyak orang ya bisa datang juga kepada Tuhan. Banyak orang juga datang kepada Yesus fenomenanya. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak kenal mereka, aku tidak mempercayakan hidupku kepada mereka. Bukan fenomena, saudara. Makanya yang paling penting bukan bagaimana euforia banyak orang, tapi apa isinya. Kualitas penting. Tapi dengan kualitas yang Tuhan sudah berikan, kualitas yang baik, kualitas yang murni, kita juga mau supaya lebih banyak orang menikmati kualitas yang murni ini. Supaya Kristus ditinggikan seperti kata Daud. Supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam jemaah yang besar. Maka mari saudara-saudara sekalian, kita jaga kemurnian gereja sambil kita juga berjuang untuk supaya lebih banyak orang boleh mengenal Tuhan, lebih meninggikan Kristus. Jadi kita sudah lihat ya, gereja berkompetisi seperti orang berjualan di pasar itu seperti apa, gejalanya bagaimana, sekarang akibatnya bagaimana saudara ya? Akibatnya seperti apa? Akibatnya ya, hamba Tuhan bukan menjadi orang yang memikirkan isi hati Tuhan, memikirkan apa yang Tuhan mau bagi jemaatnya, merenungkan firman, berdoa, berjuang untuk memberitakan kebenaran, tapi menjadi marketer, saudara. Marketing. Menjadi CEO mungkin, seperti demikian. Hanya demi untuk supaya bisa bagaimana memperbesar gereja. Akhirnya tidak heran saudara ya, ada gereja-gereja yang tidak terlalu penting sekolah teologi. Kita bersyukur dalam gereja kita, Pendeta Stephen Tong sangat menekankan pendidikan teologi sangat penting. Tapi di luar sana ada yang mungkin jadi hamba Tuhan, jadi pendeta hanya dalam waktu yang sangat singkat, tanpa dengan dibekali dengan firman yang kokoh, doktrin yang teguh, tapi mau untuk memimpin jemaat. Ya karena bagi mereka, gereja tidak perlu orang yang punya doktrin yang kokoh. Yang penting bisa mengembangkan gereja. Itu yang utama. Saudara, mari doakan kiranya hamba Tuhan tidak menjadi marketing, tidak menjadi manajer, tetapi hamba Tuhan sungguh-sungguh setia kepada firman. Dan akibatnya bagi jemaat apa saudara? Kalau gereja itu jadi pasar. Jemaat itu seperti orang berbelanja, dan dia akan pindah dari toko satu ke toko yang lain. Demikianlah dia ke gereja, saudara. Dia akan berpindah dari gereja satu ke gereja yang lain, hanya demi mencari kepuasannya sendiri. Maka mungkin biasanya pertanyaan yang akan muncul, kamu dapat apa dari situ? Hari ini dapat apa? Sepertinya ya pertanyaannya baik gitu ya. Ya tidak sepenuhnya salah saudara. Tapi sekali lagi ya, motivasinya apakah self-interest atau kemuliaan Tuhan yang mau dicari? Celakanya banyak yang self-interest. Pindah dari sini ke tempat yang lain, cari lagi tempat lain. Karena hanya mau memenuhi apa yang dia rasa penting bagi dirinya. Tanpa dia pernah pikir bahwa dia harus jadi korban, melayani, memberi, berjuang, mengasihi umat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan di dalam gereja yang Tuhan tempatkan dia berada. Maka mari saudara-saudara sekalian, hamba Tuhan jangan jadi marketing, jemaat jangan jadi orang yang berbelanja pindah dari toko satu ke toko yang lain. Tapi mari setia di satu tempat. Selama tempat itu mengabarkan Injil yang sejati, selama tempat itu meninggikan Kristus,
Mari mengikatkan diri di situ. Mari berkomitmen di situ. Dan berjuang mencintai gereja, membangun gereja. Karena kita anak-anak Allah. Kita mau nama Bapa kita dipermuliakan. Itu identitas kita. Itu tujuan hidup kita. Itu natur kita. Dan eksistensi kita juga harus demikian. Natur kita anak Allah. Eksistensi kita, mari kita berjuang bagi nama Bapa. Maka kesimpulannya saudara-saudara sekalian, saya mengutip dari David Wells. Ini terkenal, ada di buku-bukunya, ada di Momentum. Salah satu bukunya adalah God in the Wasteland. Dan dia mengutip dari Karl Barth. Dikatakan seperti ini saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan itu not for sale. Maka dari itu tidak perlu salesman. Firman Tuhan itu tidak perlu ada potongan harga dan kemudian saling tawar-menawar. Maka tidak perlu broker. Firman Tuhan itu tidak berkompetisi dengan komoditas yang lain. Karena firman Tuhan itu menyediakan satu-satunya jalan keselamatan. Firman Tuhan itu tidak peduli harganya berapa, karena memang firman Tuhan tidak ada harga yang perlu dibayar. Firman Tuhan hanya berjuang, merindukan, desires untuk menjadi murni. Begitu juga gereja. Mari kita menjadi gereja yang murni, sambil berjuang, sambil berdoa, sambil berhati-hati dengan segala spirit-spirit duniawi. Jangan sampai masuk ke dalam gereja Tuhan. Nah saudara, kita lanjutkan. Jadi pertama, rumah Bapa jangan dijadikan pasar. Kedua saudara, ketika Yesus melakukan penyucian di bait Allah, maka murid-muridnya itu berespon dengan mengingat firman. Dikatakan, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Nah saudara, ini adalah firman yang diambil dari Mazmur 69. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Saudara, kalau orang radikal, ekstremis, cinta akan rumah Tuhan itu menghanguskan orang lain, saudara. Dan itu radikal karena kebencian. Cinta akan rumah Tuhan, hanguskan orang lain. Ini radikal karena kebencian, saudara. Kekristenan itu radikal karena kasih. Cinta akan rumah Tuhan, rela diri sendiri hangus. Tentu saja saudara, kita perlu ingat juga perkataan Paulus di 1 Korintus 13. Paulus mengatakan ada orang yang korban, bahkan korbannya sampai berikan nyawa. Ini seperti martir saudara, rela terbakar. Tapi Paulus katakan kalau tidak ada kasih, itu semua tidak ada gunanya. Ya memang betul saudara, ada orang yang berkorban, ada orang yang rela jadi seperti martir, tapi bisa tidak ada kasih. Tapi sebaliknya saudara, di mana ada kasih, di mana ada cinta, maka siap untuk menghanguskan diri. Ini ajaran Yesus. Orang yang cinta akan Tuhan itu menghanguskan diri. Nah saudara, jadi tadi ya, pertama cinta kepada Bapa, karena kita anak Allah. Nah sekarang konsekuensinya, yang cinta akan sampai rela menghanguskan dirinya. Nah saudara, tadi saya katakan ini diambil dari Mazmur pasal 69. Di Mazmur pasal 69 ayat yang ke-10 Daud mengatakan, karena cinta akan rumahmu aku seperti ini. Seperti ini yang bagaimana? Aku dibenci, aku dihina, aku difitnah, aku ditolak oleh dunia karena cinta akan rumahmu. Tapi Daud bukan komplain ya. Iya Tuhan, ini karena engkau ini Tuhan, gara-gara engkau makanya aku begini. Bukan begitu nadanya ya. Tapi maksudnya Daud ingin katakan, semua ini aku alami, tidak apa-apa. Ini memang aku harus alami, karena aku cinta akan rumah Tuhan. Nah para murid ingat ini. Maka mereka katakan, Yesus seperti Daud. Yesus cinta akan rumah Tuhan, sampai-sampai dia rela dirinya mau dihanguskan. Nah dihanguskan di sini apa maksudnya? Para murid sudah tahu, Yesus lakukan ini berarti langsung mengundang masalah besar ini. Orang akan mulai benci dia. Orang akan mulai membuang dia, menolak dia. Bahkan nanti mereka mau rencana untuk membunuh dia. Karena apa yang dia lakukan. Karena dia membolak-balikan meja di bait Allah.
Nah maka saudara-saudara sekalian, cinta akan rumah Tuhan itu menghanguskan. Saudara, kita ini berbeda dengan ajaran prosperity theology ya. Teologi kemakmuran, bahwa kalau orang yang cinta akan Tuhan maka pasti selalu diberkati. Orang yang cinta akan Tuhan pasti selalu untung. Orang yang cinta akan Tuhan hidupnya tidak ada di dalam bahaya. Itu prosperity theology saudara. Itu bukan Kristen at all. Tapi kekristenan mengatakan yang cinta akan rumah Tuhan mesti sampai rela dirinya dihanguskan. Berarti apa itu saudara? Berarti mesti jadi korban hidup. Jadi korban hidup. Saudara, kita harus jadi living sacrifice, living offering. Ini yang Yesus ajarkan. Saudara, ini berbeda lagi dengan dunia ya. Dunia itu ajarkan begini saudara ya. Kita itu harus mengorbankan orang lain supaya kita tidak jadi korban, kan begitu ya. Kita harus makan orang lain, kalau tidak kita dimakan. Nah ini survival of the fittest. Ini ajaran Darwin saudara. Ini ajaran yang salah, tapi seringkali orang Kristen menghidupi ini. Dalam pekerjaan kalau kita tidak makan yang lain, kita yang dimakan. Kalau kamu tidak makan, kamu habis. Kamu hanya bisa bertahan kalau kamu agresif makan, habisi yang lain. Ini ajaran dunia saudara. Tapi Yesus memberikan alternatif saudara. Alternatifnya apa ya? Bukan kita yang makan orang lain, dan bukan juga orang lain yang memakan kita, tetapi cinta akan rumah Tuhan. Itu yang membuat kita harus berkorban. Jadi bukan korbankan orang lain, bukan. Tetapi diri sendiri yang harus berkorban. Ini alternatif dari Injil saudara. Jangan kita jatuh kepada ajaran dunia saudara. Korbankan orang lain. Yesus katakan, mari korban dirimu sendiri. Wah kalau korban diri sendiri ya susah. Gimana ini korban diri sendiri? Saudara, korban bagi diri sendiri tidak masalah saudara. Korban sampai hangus, korban sampai habis, tidak masalah. Yesus itu korban sampai mati. Tapi ada kebangkitan, bukan? Maka orang Kristen harusnya kita bertumbuh di dalam makin lama makin tidak khawatir berkorban. Karena ada kuasa kebangkitan. Ini yang Yesus janjikan. Jadi mau seperti apa saudara kita berkorban? Apakah kita berkorban hanya secukupnya saja? Seharusnya tidak demikian saudara. Mari kita berkorban terus menerus makin lebih lagi. Karena kita tahu ada kuasa kebangkitan dari Kristus. Nah saudara-saudara sekalian, mari kita berkorban. Jadi korban hidup. Jadi living sacrifice, living offering. Ini beda saudara dengan menjadi victim. Nah dalam bahasa Inggris itu korban ada dua ya. Victim atau offering dan sacrifice itu sama ya. Jadi kita bukan jadi victim saudara. Victim itu berarti kita pasif. Victim itu tidak ada kaitan dengan menggenapi kehendak Allah. Victim itu tidak ada kaitan dengan kasih. Itu victim. Tapi sacrifice, offering. Ini aktif. Ini berkaitan dengan kehendak Allah. Ini punya inisiatif. Ini didasarkan dengan kasih. Maka mari saudara kita jadi offering. Bukan jadi victim. Tapi memang dunia bisa victimize kita sih ya, bisa. Yesus itu kan di-victimize oleh dunia kan. Yesus kan dikorbankan oleh dunia ya. Orang-orang yang mau berjuang bagi keadilan, kebenaran, dimasukkan ke dalam penjara, dikorbankan kan. Tapi saudara, sekali lagi dunia bisa anggap kita korban. Tapi kita kalau jalankan dengan pimpinan Tuhan, maka itu bukan korban, bukan victim, kita jadi offering. Kita jadi sacrifice karena kita menggenapi kehendak Allah. Waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus mau dipukul, murid-murid mengatakan, ayo dong kamu coba lepaskan dirimu. Yesus katakan, kalau aku harus lepaskan diriku, bagaimana bisa aku menggenapi kehendak Allah? Jadi saat itu Yesus jadi victim bagi dunia, tetapi di hadapan Tuhan dia offering, dia sacrifice, dia persembahan yang harum. Maka mari saudara kita jangan takut di-victimize oleh dunia. Karena meskipun dunia anggap kita victim, tapi kita di hadapan Tuhan, selama kita jalan sesuai dengan kebenaran, kita adalah
offering, kita adalah sacrifice, kita adalah persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan kita menggenapi kehendak Allah. Amin. Maka mari saudara-saudara sekalian kita serahkan hidup. Cinta akan rumah Tuhan membuat kita rela untuk menghanguskan diri kita. Tapi Tuhan bukan cuma tuntut kita untuk, ayo kamu rela hangus, katanya kamu cinta padaku. Mana? Kenapa kamu tidak rela untuk menjadi korban bagiku? Saudara, Yesus bukan demikian, saudara. Yesus terlebih dahulu berkorban bagi kita. Yesus terlebih dahulu mati bagi kita. Yesus terlebih dahulu jadi offering, jadi sacrifice bagi kita. Maka ini adalah undangan, saudara. Undangan untuk kita menyerahkan hidup bagi Kristus. Saudara, seringkali kita memiliki pemahaman yang keliru, yaitu begini. Oh, kalau saya sudah jadi orang Kristen, Yesus sudah mati bagi saya. Amin, puji Tuhan, Yesus sudah mati bagi saya. Maka kalau begitu saya tidak perlu juga untuk berkorban. Kan Yesus sudah berkorban bagi saya. Nah saudara, di satu sisi betul dalam pengertian ya memang kita tidak perlu mengorbankan diri demi selamat. Tidak bisa dan tidak mungkin juga. Hanya Yesus korban yang berkenan di hadapan Bapa, anak domba Allah yang dari Allah sehingga kita bisa ditebus. Jadi kita tidak perlu berkorban untuk diri kita supaya selamat. Tetapi kalau Yesus sudah berkorban bagi kita, kita juga mesti ikut Yesus. Ingat, Yesus anak tunggal Allah, kita anak-anak Allah. Mari hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Cinta kita, fokus kita, concern kita, cara hidup kita, eksistensi kita makin serupa dengan Kristus. Dan itu berarti kita juga mesti rela menjadi korban hidup. Sekali lagi saudara, tidak perlu takut menjadi korban hidup. Tidak perlu takut habis, hangus. Bahkan Yesus itu bukan cuma sekedar hangus, Yesus dimakan. Bahasa Inggrisnya sebenarnya di sini bukan hangus, saudara, tapi consume. Consume itu dimakan. Yesus itu dimakan oleh kematian, tapi dia setelah itu mengalahkan kematian. Dia yang jadi pemenang. Saudara, orang yang mau jadi korban, itulah orang yang menang. Tapi orang yang mau jadi offering, dia yang adalah orang yang menang. Tapi orang yang mau mengorbankan orang lain, itulah orang yang akan kalah. Itulah orang yang Tuhan akan buang, itulah orang yang Tuhan tidak berkati. Tetapi kalau kita mau jadi offering, sacrifice bagi Tuhan, inilah yang Tuhan akan berkati. Maka saudara-saudara sekalian, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Terakhir saudara, setelah hal itu, kemudian orang-orang Yahudi itu mereka menantang Yesus. Orang-orang Yahudi ini maksudnya orang Farisi, ahli Taurat. Mereka kalau di Injil Yohanes disebutkan sebagai orang Yahudi. Intinya mereka penentang Yesus. Nah maka para penentang Yesus ini bertanya, otoritas dari mana yang kamu punya? Ada hak apa kamu bertindak demikian? Kami ini pemimpin bait Allah. Kamu ini siapa? Mereka tidak tahu yang ada di hadapan mereka ini adalah kepalanya bait Allah. Bahkan bukan cuma kepala, dialah sang bait Allah yang sejati, bukan? Yesus nanti di ayat yang ke-21 dikatakan dialah bait Allah yang sejati. Jadi dia lebih besar daripada bait Allah yang literal itu. Orang-orang ini tidak tahu. Saudara, ada orang-orang yang seperti ini ya. Mereka tidak peduli dengan kebenaran. Mereka bukan koreksi diri, mereka bukan tanya, loh apa salahnya misalkan. Tapi mereka langsung tanya, otoritas kamu dari mana? Nah ini menarik saudara ya. Ini orang tipikal birokrasi saudara ya, birokrasi yang korup. Jadi nggak peduli benar atau salah, yang penting kamu otoritasnya dari mana lah. Kalau otoritasnya lebih tinggi dari kami ya sudah kami ikut. Ini kan istilah kalau zaman dulu tuh ada istilah asal bapak senang ya, ABS kan ya. Jadi pokoknya nggak peduli benar atau salah ya pokoknya bapak senang. Jadi kamu otoritasnya dari mana? Kalau dari kaisar, oh yang penting kaisar senang ya sudahlah kita tunduk. Dari Herodes, dari yang mana lagi? Pokoknya kalau lebih besar dari kami tunduk. Tapi nggak peduli benar sama salah, saudara. Ada orang-orang yang demikian, saudara. Mari kita jangan jadi orang yang seperti demikian. Tidak peduli benar salah, tapi yang penting saya aman saja. Saya mau tunduk saja otoritas yang lebih tinggi. Nah ini orang Yahudi penentang Yesus seperti demikian. Mereka tidak peduli benar salahnya. Nah saudara, maka waktu mereka tanya,
kamu ada hak apa bertindak seperti ini? Yesus langsung katakan, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus ingin mengatakan apa di sini ya? Yesus ingin mengatakan bahwa aku yang paling punya otoritas. Rombak bait Allah ini aku akan dirikan hanya dalam 3 hari. Aku yang paling punya otoritas. Orang-orang ini mereka bingung dan mereka langsung tanya, kamu asal bicara seperti demikian. Ini kan 46 tahun dibangun oleh Herodes. Masa kamu cuma bilang bangun dalam 3 hari? Itu perkataan yang omong kosong, itu perkataan yang gak masuk akal. Saudara, mereka tidak tahu Yesus itu bait Allah yang sejati. Yesus adalah bait Allah yang sejati. Dia lebih besar daripada bait Allah yang dibangun Herodes. Kenapa dia adalah bait Allah yang sejati? Karena tadi bait Allah itu meeting point. Dan di dalam meeting point itu Tuhan hadir untuk menyatakan diri kepada umatnya. Dan Tuhan hadir di dalam kemuliaannya. Maka Yesus di dalam dirinya seluruh kemuliaan Allah nyata di dalam dirinya. Maka dialah bait Allah yang sejati. Yesus lebih besar daripada bait Allah literal ini. Yesus lebih besar daripada bait Allah buatan Herodes ini. Dialah bait Allah yang sejati. Maka Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini aku akan bangun di dalam 3 hari. Dia bait Allah yang sejati, sekaligus dia adalah raja. Makanya dia yang paling punya otoritas. Dia raja atas bait Allah ini. Kenapa raja, saudara-saudara sekalian? Karena dia bangkit. Karena dia bangkit. Dia bangkit, makanya dia raja. Dia bangkit, makanya dia punya otoritas, saudara-saudara sekalian, untuk membereskan bait Allah. Dia punya otoritas untuk membongkar segala tempat berjualan di situ. Karena dia sang bait Allah sejati dan dia kepalanya bait Allah. Dia raja, dia bangkit. Maka saudara, Yesus itu bukan hanya juru selamat saja, tapi dia adalah raja bagi kita. Kalau kita mengatakan, aku mau ikut Yesus, berarti Yesus adalah raja bagi kita. Jangan hanya kita pegang Yesus juru selamat, tapi kita tidak mau tunduk kepada Yesus. Karena Yesus bangkit, maka dia adalah raja. Kita yang harus ikut dia. Kita adalah hambanya, mengikuti sang raja ini. Dia yang paling berotoritas, saudara. Dia yang punya otoritas untuk membongkar bait Allah yang secara literal yang sudah rusak tujuannya ini. Sekaligus. Nah, ini poin terakhirnya. Dia punya otoritas untuk membereskan diri kita, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena diri kita juga adalah bait Roh Kudus, bait Allah, bukan? Jadi ini sangat kaya ya, sangat rich. Ada bait Allah literal, ada bait Allah yang lebih besar daripada bait Allah literal ini, yaitu Yesus. Ada raja, sang kepala bait Allah karena dia bangkit. Dan ada kita juga sebagai bait Allah karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tetapi karena kita bait Allah, Yesus juga berarti punya hak untuk membongkar hidup kita. Yesus juga punya hak untuk menunggang balikan segala hal yang salah di dalam hidup kita. Yesus juga punya hak untuk membalikan segala pikiran yang salah di dalam diri kita. Yesus punya hak untuk memutar balikan tujuan yang salah di dalam hidup kita. Maka mari saudara-saudara sekalian, kita izinkan Tuhan untuk membongkar hidup kita. Saudara-saudara sekalian, C.S. Lewis pernah mengatakan seperti ini. Kalau kamu undang Yesus di dalam hatimu, Yesus itu kalau undang bukan jadi tamu, dia jadi tuan rumah. Loh, kok bisa? Saya kan tuan rumahnya. Iya, Yesus ganti kamu jadi tuan rumah. Saudara, misalkan ya, tadi saya kasih contoh di KU1 kemarin kan kita waktu PW lihat-lihat tempatnya Pak Doni ya di Pastori kan. Terus tiba-tiba jemaat datang lihat, wah Pak atau Bu, ini kayaknya sofanya jangan di sini deh, coba pindah di sini supaya lebih bagus view-nya. Oh ya, pindah. Terima kasih Bu. Oh tunggu dulu ya. Ini kayaknya juga TV-nya nggak pas di sini ya. TV-nya lebih baik digantung di atas. Oh ya. Terus setelah itu kulkasnya juga kayaknya tukar juga ya. Jangan-jangan di sini, pindah lagi di tempat yang lain. Makin lama kita pikir,
ini siapa ya? Ini yang tuan rumah atau ini tamu begitu? Saudara, Yesus kalau datang ke dalam hidup kita, saudara, dia jadi tuan rumah. Saudara lihat ya di dalam kisah perkawinan di Kana, Yesus itu jadi seperti pengantin, saudara. Kenapa? Karena Yesus menyediakan anggur. Harusnya yang sediakan anggur siapa? Pengantin kan ya. Tapi pengantin habis jatah anggur. Pengantin habis resources. Yesus yang ganti. Yesus jadi tuan rumah di sini. Tetapi ini tidak terlalu mengganggu. Ini justru mengenakan karena Yesus jadi tuan rumah, memperpanjang sukacita, lebih banyak anggur. Tetapi saudara, di bait Allah, Yesus jadi tuan rumah yang membongkar bait Allah, saudara. Yesus datang, dia jadi kepala. Yesus datang, dia jadi memposisikan diri lebih tinggi daripada orang-orang yang ada di situ yang menjadi kepala dari bait Allah. Ya memang seharusnya demikian, karena dia dari sorga, dia bait Allah yang sejati, dia raja, dia punya otoritas. Maka saudara, Yesus kalau kita undang hidup di dalam diri kita, dia harus jadi raja. Kita jangan izinkan, Tuhan aku mau percaya kepadamu, tapi Tuhan jangan obrak-abrik hidup saya ya. Ini sudah hidup yang bagus yang saya atur Tuhan. Ini sudah hidup yang established. Ini sudah hidup yang saya plan dengan baik. Sudah well planned, sudah settled. Saudara, kita seringkali itu menginginkan hidup yang settled ya. Kalau di luar negeri, seringkali orang kan tanya begini ya. Are you settled there? Sudah settled belum? Sudah nyaman belum? Sudah comfort belum? Ini yang dicari, saudara. Tapi ingat, kita bukan cari settlement. Kita ini musafir. Kita terus berjuang, kita terus bergerak, kita terus mengikuti pimpinan Tuhan sampai settled waktu kita bertemu dengan Kristus. Ya, hati kita ini sudah settled, hati kita ini sudah damai. Natur kita sudah berdamai dengan Allah. Tapi eksistensi kita harusnya terus-menerus berjalan, saudara, untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena musafir kita. Jadi jangan cari settlement, saudara. Jangan cari comfort, tapi cari kehendak Tuhan. Dan seringkali kalau Tuhan memimpin di dalam waktunya, kita jadi tidak nyaman. Kita jadi tidak bisa settle. Kita jadi seolah-olah hidup kita ini kita nggak bisa pegang lagi, seolah-olah lepas kontrol. Tetapi memang lebih baik lepas kontrol. Karena Tuhan yang paling tahu mengontrol hidup kita. Tuhan yang paling bijak, Tuhan yang paling mengasihi kita daripada kita yang kontrol diri kita sendiri. Saudara, orang yang terlalu ingin kontrol hidupnya, dia jadi kontrol freak, dia jadi paranoia, dan akhirnya hidupnya sama sekali tidak ada ketenangan. Mari kita biarkan Tuhan yang kontrol hidup kita. Karena memang hidup kita adalah milik Tuhan. Hidup kita direncanakan, dirancang oleh Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Untuk Tuhan yang kontrol. Jangan kita kontrol dengan diri kita sendiri. Jangan kita atur dengan persiapan kita. Jangan kita pikir dengan kebijaksanaan kita. Mari biarkan Tuhan yang kontrol. Dan itulah hidup yang justru akan membuat kita paling bahagia. Maka saudara-saudara sekalian, celaka saudara kalau hidup kita tidak pernah dirombak oleh Tuhan. Itu celaka. Justru kita harus serahkan hidup kita untuk dirombak oleh Tuhan. Pertama kali Tuhan rombak adalah Tuhan rombak hati kita sehingga kita bisa punya hati yang baru. Tapi tidak berhenti di situ. Pengudusan itu berjalan terus, perombakan itu berjalan terus. Mari kita serahkan hidup kita untuk dirombak oleh Tuhan. Yang celaka adalah kita tetap santai, kita settle, kita comfort, padahal itu adalah comfort di dalam iblis. Padahal justru iblis sementara meninabobokan kita. Iblis sementara membuat kita aman, tenang, damai. Padahal itu adalah kebahayaan. Sebentar lagi jatuh. Sebentar lagi seperti kata Asaf. Orang itu lagi main di atas papan. Papan yang licin. Wah, enak ya main di atas papan. Licin. Tapi sebentar lagi jatuh, kepala pecah, mati dan seterusnya. Mari kita jangan membiarkan diri kita tidak dirombak oleh Tuhan. Serahkan hidup kita untuk dirombak oleh Tuhan. Maka kalau kita serahkan hidup kita dirombak oleh Tuhan, disitulah kita akan jadi bait Allah yang sesungguhnya. Sekali lagi saudara, bait Allah itu apa tadi? Meeting point antara heaven and earth. Maka Tuhan mau kita juga jadi meeting point, di mana orang bisa bertemu Tuhan. Tuhan bisa menyatakan diri kepada orang lain melalui kita. Mari kita jadi bait Allah yang kudus.
Kalau kita tidak membiarkan diri kita dirombak, kita tidak akan mungkin bisa menjadi meeting point antara Tuhan dan manusia. Antara Tuhan dengan umatnya yang terhilang. Tidak mungkin. Mari saudara kita serahkan hidup kita untuk menjadi bait Allah yang kudus. Mari kiranya kita memberikan hidup kita untuk terus dirombak oleh Tuhan. Saudara, Surabaya ini kota yang sangat stabil ya. Nggak terlalu ada gempa. Belakangan memang agak sedikit lebih banyak dari biasanya ya. Tapi lumayan stabil, nggak ada banjir kan di sini ya. Nggak terlalu ada hal-hal yang terlalu besar, demo-demo yang sangat besar nggak ada. Jakarta yang sangat bergejolak ya. Tapi Surabaya relatif stabil. Poinnya apa saudara? Poinnya adalah kota sih boleh stabil ya. Tapi mari kita jangan ikut kestabilan itu. Seringkali kita jadi anti dengan perombakan saudara. Karena sekeliling kita terlalu stabil. Mari kita dipengaruhi oleh Tuhan, dipengaruhi oleh firman, bukan dipengaruhi oleh kota kita. Mari kita punya spirit yang sesuai dengan Kristus. Terus rela untuk mau dirombak, terus rela untuk mau diatur sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan terakhir saudara, yang mau dirombak, Tuhan pasti bangun. Ini janji Tuhan. Maka mari kita tutup dengan bagian dari Yeremia, saudara-saudara sekalian. Kita buka Yeremia pasal yang pertama, ayat 1, Yeremia pertama ayat yang ke-10. Mari kita baca bagian ini bersama-sama. Yeremia 1 ayat yang ke-10. 1-2 ya. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun, dan menanam. Kalau Tuhan robohkan, kalau Tuhan runtuhkan, Tuhan akan bangun dan tanam. Maka inilah yang justru menjadi bangunan dan tanaman yang paling subur dan yang paling indah, yang paling mulia, yang paling agung dibanding yang kita bangun sendiri. Kalau kita bangun sendiri, kita jadi Babel. Babel dibangun dengan kekuatannya sendiri, hikmatnya sendiri, kepintarannya sendiri, akhirnya Tuhan runtuhkan. Mari kita jangan jadi seperti Babel, tapi kita biarkan Tuhan yang jadi pembangun diri kita, arsitek jiwa kita, seperti tulisan dari pendeta Stephen Tong, sehingga kita makin menjadi bait Allah yang kudus, yang mulia, meeting point between heaven and earth. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya kami, gereja-Mu ya Tuhan, Tuhan terus rombak sesuai yang Tuhan mau. Jangan biarkan kami ada di dalam keadaan yang tenang, tapi sebenarnya tenangnya dari iblis. Tapi kiranya Tuhan beri kepada kami kepekaan, beri kepada kami hati yang willing, yang bersedia untuk mau dibongkar oleh Tuhan. Karena justru itu yang baik. Dan setelah Tuhan bongkar, Tuhan janji akan bangun. Dan itu akan menjadi bangunan yang indah. Bentuk kami ya Tuhan, kiranya Engkau menjadi tuan rumah bagi kami, menjadi raja bagi kami, dan kami mengikuti Engkau. Karena kami milik-Mu, Engkau kepala kami adalah anggota tubuh-Mu yang harus melayani Sang Kepala. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.